Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Lia Uzilewati, SE/MSI. Perkenalkan, saya Esther Negeri Suwarno dengan NIM 55522000019. Saya akan mempresentasikan materi chapter 7 dari buku Scott terkait dengan Measurements Application. Pembahasan pertama terkait dengan akuntansi nilai sekarang. SFAS 114 yang dikeluarkan tahun 1993 berhubungan dengan akuntansi untuk pinjaman yang tidak bisa dilunasi, yang dipegang oleh kreditur. Dan pada SFAS 121 tahun 1995 memberlakukan persyaratan pengujian batas pagu yang lebih umum, di mana SFAS 121 ini menegaskan bahwa uji batas pagu bukan merupakan pergeseran dari biaya historis dengan dasar bahwa pencatatan menentukan dasar biaya baru untuk aset yang tidak terbayarkan. Selanjutnya terdapat contoh pengukuran jangka panjang. Yang pertama, kita akan membahas dari piutang dan utang. Untuk sebagian besar perusahaan, realisasi aset dan liabilitas setelah pendapatan meliputi kas, piutang dagang, dan juga hutang wesel. Menurut definisinya, kas dinilai di pasar, sedangkan piutang dagang merupakan persetujuan untuk akuntansi yang meragukan bisa dianggap dinilai dengan nilai kini. Begitupun dengan liabilitas, yang berlaku seperti hutang wesel juga bisa dianggap dinilai dengan nilai kini. Selanjutnya, ada arus kas yang ditentukan oleh kontrak. Kondisi umum di mana pengukuran berada dengan dasar nilai kini terjadi ketika arus kas yang melingkupi aset dan liabilitas ditentukan oleh kontrak seperti pada hutang, sewa, dan kewajiban pensiun. Untuk menentukan nilai pasar sebagai biaya penggantian, terdapat subjek bagi persyaratannya, yaitu yang pertama, pasar seharusnya tidak melampaui nilai bersih yang direalisasikan. Kemudian yang kedua, pencatatan seharusnya tidak begitu besar untuk menghasilkan margin laba yang lebih besar daripada normalnya. Selanjutnya, aset dan liabilitas dicatat pada buku perusahaan yang diakuisisi dengan nilai pasar mereka sebagaimana yang ditentukan dalam transaksi akuisisi atau sering disebut sebagai revaluasi penilaian kembali pada perusahaan yang baru saja diakuisisi. FASB mengeluarkan SFAS 106 di tahun 1990. Standar ini membutuhkan akuntansi akumulasi untuk tunjangan setelah pensiun atau PRB, yang terdiri atas perawatan kesehatan, asuransi, dan tunjangan terkait lainnya yang disediakan untuk karyawan yang pensiun. Pembahasan selanjutnya mengenai instrumen keuangan, di mana instrumen keuangan ini juga tercantum dalam PSAK 71. Instrumen keuangan merupakan kontrak yang menciptakan aset keuangan dari satu perusahaan dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas perusahaan lainnya. Dan di dalam instrumen keuangan terdapat klasifikasi aset keuangan berdasarkan IAS. Klasifikasi yang pertama tersedia untuk dijual atau available for sale. Selanjutnya, pinjaman dan piutang, loans atau receivable. Dan klasifikasi selanjutnya pun dimiliki hingga jatuh tempo, hold to maturity, dan yang terakhir, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Setelah membahas mengenai instrumen keuangan, kita juga memiliki instrumen derivatif, di mana instrumen derivatif ini merupakan kontrak yang nilainya bergantung pada beberapa harga yang mendasari tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang asing, atau variabel lainnya yang dicatat pada nilai wajarnya.
Adapun langkah pendekatan pengukuran untuk instrumen derivatif ini berdasarkan IAS 39 dan SFAS 133, di mana gains and loss pada head fair value termasuk dalam current net income, dan head cash flow adalah fair value dengan unrealized gain and loss termasuk dalam comprehensive income lainnya sampai transaksi net income. Kriteria untuk head adalah instrumen derivatif yang harus highly efektif dalam menutup kerugian di fair value terhadap item head. Adapun salah satu cara mengestimasi hubungan di atas adalah menggunakan metode kumulatif dollar offset. Dan selanjutnya ada akuntansi untuk aset tak berwujud, di mana di dalamnya kapital aset yang tidak memiliki wujud fisik seperti trademark, franchise, kekuatan pekerja yang baik, lokasi, restruktur, teknologi informasi, nama internet, dan juga goodwill. Di sini kita akan membahas mengenai akuntansi untuk membeli goodwill. Yang pertama, adanya self-developed goodwill. Tidak seperti membeli goodwill, tidak teridentifikasi transaksi tetap untuk menentukan biaya self-developed goodwill. Adapun konsekuensinya, biaya mungkin menciptakan goodwill seperti R&D. Goodwill ini merupakan goodwill lain yang dikembangkan dari biaya ini untuk menunjukkan sebagai abnormal learning di dalam laporan keuangan berikutnya. Selanjutnya adanya the clean surplus model revisited. Pendekatan lain untuk menilai goodwill adalah menggunakan the clean surplus model revisited, yaitu untuk memberikan kerangka pengukuran konsisten yang menunjukkan bagaimana pasar bereaksi terhadap komponen neraca dan juga laporan laba rugi. Setelah itu adanya resiko beta. Beta biasanya diperkirakan dengan menggunakan analisis regresi. Dalam hal ini, pelaporan keuangan memiliki peran kecil terhadap pelaporan resiko perusahaan, tetapi perlu diketahui juga bahwa beta dan ukuran resiko berbasis akuntansi saling berkorelasi. Ukuran resiko ini berbasis laporan keuangan dapat mengindikasikan arah dan besarnya perubahan dalam beta. Beta pasar diukur dengan formula CAPM, sedangkan accounting based beta dapat dilihat dari financial leverage atau perbandingan utang dengan modal, di mana semakin besar utang, maka semakin besar pula resiko perusahaannya. Adapun operating leverage atau perbandingan fixed cost dengan variable cost, di mana semakin besar fixed cost perusahaan, maka semakin besar pula risiko perusahaan tersebut. Nah, di sini kita akan mengetahui apa itu dividend payout. Dividend payout ini merupakan rasio dari saham cash dividend terhadap net income. Dan apa itu leverage? Leverage ini merupakan rasio terhadap sekuritas utang pada total aset. Dan yang ketiga, adanya earning variability, yang merupakan standar deviasi pada harga atau pendapatan perusahaan lebih daripada periodenya. Dan adapun timbul pertanyaan, mengapa perusahaan mengelola specific risk? Alasan yang pertama, adanya estimasi risiko. Kemudian, perusahaan merencanakan pengeluaran modal besar yang mungkin berharap untuk menjamin kas tersedia ketika dibutuhkan. Dan manajer mungkin menggunakan derivatif untuk spekulasi. Dan alasan yang terakhir, adanya legal liability. Dan di sini terdapat kutipan dari jurnal pemanfaatan instrumen derivatif di Indonesia dan perbandingan standar akuntansi terkait derivatif dalam jurnal ilmiah akuntansi kesatuan yang ditulis oleh Niansyah dan juga Firmansyah. Di mana isinya pada tahun 2015, Bank Indonesia mencatat volume transaksi lindung nilai atau hedging mencapai 41,61 miliar US dollar. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan total derivatif yang dibeli korporasi domestik sebesar 36,81 miliar US dollar pada tahun 2014. Kenaikan juga terjadi untuk transaksi beli BUMN sebesar 1,9 miliar US dollar pada tahun 2015
atau naik 200% dibandingkan dengan 2014, yakni sebesar 580 juta US dollar menurut Primatnya 2017. Selanjutnya, Deputi Gubernur BI pun menjabarkan bagaimana pada tahun 2017 rata-rata volume transaksi derivatif Indonesia telah mencapai 2,4 miliar US dollar per hari atau sekitar 40% dari rata-rata total volume transaksi harian di pasar valuta asing Indonesia di Saputra 2016. Dalam pelaksanaannya, transaksi derivatif keuangan diduga lebih banyak digunakan sebagai alat untuk meraih keuntungan dari kegiatan spekulasi, bukan untuk mengurangi risiko atau perlindungan nilai atau hedging. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita yang telah menyaksikannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.